Shalom Aleichem Beshem Hamasiyah, salam sejahtera dalam nama Al-Masih. Kembali berjumpa dengan saya Syafa dan Baba Nur dalam program acara Baba Nur Menjawab. Kami akan menjawab soal-soal yang sudah masuk ke dalam redaksi kami, dan kali ini juga kami ditemani oleh Abuna John Edward dari Gereja Koptik Ortodoks yang juga akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Baba, selamat datang kembali di Baba Nur Menjawab. Ahlan wa sahlan, Abuna. Ada banyak pertanyaan yang masuk kepada kami dan kali ini kita akan menjawab satu persatu, hal-hal yang sangat penting karena banyaknya pertanyaan, jadi kami akan klasifikasikan. Kali ini kita akan bicara tentang seputar kebiasaan atau kebudayaan pada zaman Alkitab ditulis hingga gereja sekarang. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari saudara Ahmad yang isinya, saya ingin bertanya apakah Paulus pernah bertemu dengan Nabi Isa, sedangkan banyak ulama berpendapat bahwa Paulus itu tidak pernah bertemu sama sekali dengan Nabi Isa. Sedangkan Paulus sendiri mendirikan sebuah ajaran agama yang bernama Kristen atau Nasrani. Di sini dia tulis seperti itu dengan cara membawa ajaran Nabi Isa. Mohon dijelaskan ini, Bah. Ya, terima kasih. Kalau kita memahami agama Kristen dari perspektif non-Kristen, itu kan menimbulkan salah paham. Setiap agama itu kan memiliki pandangan tentang otoritas pewahyuan. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Orang percaya dengan Quran ketika Al-Quran bercerita tentang Nabi Isa. Sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa, kan itu kan? Kan gitu kan? Jadi kalau jaraknya udah 500 tahun lebih loh, kenapa umat Islam percaya dengan keterangan Al-Quran? Nabi Muhammad juga tidak pernah ketemu Nabi Isa. Nah, tapi umat Islam percaya itu wahyu Tuhan. Pandangan Kristen tidak mengenal wahyu dalam pengertian yang dipahami Islam. Jadi, kalau dijawab dengan singkat ya, Paulus menerima wahyu kok, selesai kan? Waktu dia mengejar-ngejar pengikut Yesus, dalam jalan ke Damsyik atau Damaskus, dia menerima penampakan atau visi Damaskus ketika Yesus menampakkan diri fi ru'yah dalam vision. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini ketemu. Gitu? Jadi artinya kalau ukuran pertemuan dipahami dengan ukuran fisik, bagaimana kita percaya Paulus? Karena Paulus tidak bertemu secara fisik dengan Nabi Isa, dengan Yesus. Dan Nabi Muhammad juga tidak pernah ketemu. Jaraknya lebih dari 500 tahun. Ya kalau memakai logika ilmu sejarah dalam pengertian seperti ini ya Islam tidak masuk. Kristen masih lumayan lah masuk, karena apa? Sekalipun Paulus tidak pernah ketemu Yesus secara fisik, tetapi dia hidup di abad yang sama. Dia hidup di abad pertama. Paulus bertemu dengan Petrus. Paulus bertemu dengan Yakobus. Paulus mengikuti pertemuan di Yerusalem. Ketika apa yang disampaikan cek and recheck dengan sumber yang masih hidup. Ketika Paulus meninggal tahun 67, dia bersama-sama dengan Petrus, muridnya Yesus. Yang meninggal kira-kira tahun 64, 3 tahun sebelum Paulus meninggal. Paulus ketemu dengan Yakobus yang adalah masih kerabat Yesus dari Yusuf, ya, suami Maria yang tidak ada hubungan biologis dengan Maria, tetapi artinya dia hidup di abad yang sama. Nah, terus kemudian soal para ulama, itu kan ulama masing-masing, setiap agama kan punya ulamanya. Kalau Anda seorang muslim, dasarnya Islam ya silakan. Tetapi ketika Anda memahami ajaran Kristen dari sudut pandang Islam, itu tidak fair. Yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua, Paulus mengarang agama Kristen, tidak ada yang mengarang. Karena kekristenan itu dipersatukan oleh apa yang namanya paradosis rasuliah. Jadi paradosis apostolik itu apa? Yesus menunjuk Petrus sebagai pemimpin gereja.
engkau adalah batu karang dan di atas batu ini akan mendirikan gerejaku. Sejak saat itu gereja mengenal yang namanya khilafah rasuliyah, suksesi apostolik. Karena Yesus punya murid 12, punya murid 70. Murid-muridnya Yesus punya murid lagi yang namanya apostolic fathers, abba ar-rasuliyun. Dari apostolic fathers itu punya murid-murid lagi. Jadi Yesus punya murid misalnya Yohanes. Yohanes punya murid Polikarpus dari Smyrna. Polikarpus punya murid lagi namanya Irenaeus. Irenaeus punya murid lagi namanya Hippolytus, sampai bapak-bapak konsili, sampai gereja sekarang. Ajarannya bersinambung, bukan dikarang-karang oleh Paulus. Kalau Paulus ngarang, tentu rasul-rasul yang lain akan menyangkal kalau dia salah. Tidak ada koreksi apapun terhadap ajaran Paulus di dalam gereja. Karena ajaran Paulus adalah ajaran Yesus yang dikontekstualisasikan dengan pembaca atau audien yang bukan Yahudi. Maka kemudian dikenal semacam pembagian tugas. Bahwa Paulus adalah rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat, artinya orang-orang Gentile, non-Jewish. Sementara Petrus dan sebagainya dia berbicara kepada orang-orang Yahudi. Jadi nidamnya, sistemnya sudah clear dari abad pertama. Dan ada bukti-bukti sejarah. Misalnya, ajaran yang menyangkal Paulus itu baru muncul pada sebuah sekte namanya sekte Ebionit. Sekte ini pecahan dari gereja Yerusalem. Jadi banyak orang salah mengerti. Ebionit itu bukan Kristen mula-mula, tetapi dia sekte Kristen Yahudi yang muncul dari sekte sebelumnya namanya sekte Nasrani. Jadi seringkali orang disebut Nasrani. Itu tidak tepat. Kristen itu Kristen, Masihi bukan Nasrani. Nasrani itu sebutan Islam tentang kekristenan. Nasrani itu adalah bagian dari sekte Kristen Yahudi. Dan itu tidak mewakili seluruh kekristenan. Kita jangan mau dong disebut Nasrani. Kita bukan orang Nasrani. Kita orang Kristen. Orang Arab, Abuna Hadratak Masihi wala Nasrani. Masihi. Ini saksi mata. Ini orang Arab, Kristen, ya orang Mesir, Anda Masihi, bukan Nasrani. Nah, jadi jangan mengukur agama orang lain dari ukuran Al-Quran. Karena Al-Quran bukan kitabnya orang Kristen, itu kitabnya orang Islam. Terus kemudian ketika rasul-rasul itu punya murid lagi. Muridnya Rasul Yohanes namanya Ignatius dari Antioquia. Al-Khidis Ignatius Al-Antoki. Dia dari Antioquia. Dia nulis satu buku, 7 surat kiriman sebelum beliau ini meninggal sebagai seorang syahid, mati syahid di kota Roma tahun 107 Masehi. Dia nulis surat kiriman tidak bermasalah dengan Paulus. Muridnya Yohanes yang dipertentangan dengan Paulus tidak bermasalah dengan Paulus. Jadi dasarnya jangan opini, data sejarah. Clement dari Roma. Bahkan namanya Al-Khidis Clement atau Santo Clement itu disebutkan dalam surat Paulus, yaitu surat Filipi pasal 4 ayat 3. Dia menulis surat agar meneladani Petrus dan Paulus. Tidak ada pertentangan antara Petrus dan Paulus. Kok tiba-tiba di abad 18 muncul namanya Mazhab Tübingen. Mazhab ini didirikan oleh seorang yang namanya Ferdinand Baur yang mengatakan katanya Pauluslah pencipta agama Kristen yang dipertentangkan dengan Judeo-Christianity versus Pauline Christianity. Ini teori zaman perang Diponegoro. Teori dari abad 18, 19 tidak bisa representatif pertama. Makanya gereja ortodoks itu adalah gereja dari awal sejarah kekristenan. Tidak punya catatan Paulus pernah bertentangan dengan rasul-rasul yang lain. Juga catatan Polikarpus. Dia menulis tentang Paulus. Dan Paulus itu dihormati, tidak pernah disangkal sebagai pencipta ajaran agama Kristen. Jadi saya kira itu jadi pola pikirnya. Terus yang terakhir harus saya katakan. Kepada teman-teman muslim, silakan membaca tafsir Ibnu Katsir. Silakan membaca tafsir Al-Marroqi. Silakan Anda membaca tafsir yang kecil itu, tafsir Yasin Al-Hamami, karya Syekh Hamami Jadah. Paulus diakui di sana. Jadi ada nama Paulus. Ada nama Paulus. Jadi utusan dari surah Yasin itu, 2 utusan Nabi Isa itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu disebutkan namanya adalah Yuhana wa Sam'un. Ya, disebutkan ismu Rasulain al-awaliyin Sam'un wa Yuhana wa ismu Thalid Bulus.
Jadi rasul yang pertama diutus ke Antiokhia yang pertama adalah Simon Petrus dan Yohanes, dan nama ketiga adalah Paulus. Jadi tafsir Bulus Ismu Tsalis Bulus. Jadi tidak ada masalah dengan Rasul Paulus dalam kitab-kitab pesantren. Sebentar, Bah. Bulus itu beda dengan bulus dalam bahasa kita kan? Beda, bulus bahasa kita itu kan penyu. Itu Paulus itu bulus bahasa Arab. Risalat itu bulus Rasul al-awal ila ahli Korintus matana. Oke. Ya, jadi jelas bahwa kekristenan itu bukan agama Paulus. Bukan, ya memang ajaran Yesus. Iya, menyambung yang tadi Baba singgung tentang surat-surat kiriman, Bah. Ini ada pertanyaan juga ini tentang surat-surat kiriman. Di dalam surat-surat kiriman ada kewajiban bertutup kepala bagi wanita ketika sembahyang. Tapi di gereja-gereja sekitar saya, ini pertanyaan Saudara Bambang Budianto, jemaat wanitanya tidak bertutup kepala bahkan pakai rok mini. Nah, gimana ini Pak? Padahal saudara-saudara perempuan saya yang Katolik di Temanggung, Jawa Tengah, apalagi biarawati, mereka pakai rok panjang dan pakai tudung kepala mirip Muslim. Juga pertanyaan yang senada, saya dari saudari Nurhayati Siregar. Shalom, saya mau nanya, mengapa kita orang Kristen tidak berkerudung padahal zaman dulu perempuan-perempuannya memakai kerudung? Begitu juga pertanyaan dari saudara Lutan yang juga menanyakan tentang kewajiban wanita berjilbab. Bahkan ini Lutan menanyakan tentang tugas menjaga itu manusia juga merubahnya manusia, kata Lutan. Dapat juga dosa Tuhan melarang tapi manusia banyak berbuat dosa. Dalam Injil diceritakan Isa Al-Masih itu disunat. Jadi nanti Bapak bisa jelaskan semua ini. Wanita berjilbab. Makan babi dilarang, minum alkohol dilarang. Tapi mengapa umat Nasrani melanggarnya? Maaf karena saya ini sedang mencari kebenaran katanya. Oke, ini banyak sekali pertanyaannya. Yang pertama tentang kerudung. Kalau ada orang Kristen ke gereja pakai rok mini itu tidak ada di Alkitab. Itu adalah penyimpangan dalam praktek, ya kan? Terus kemudian kalau kita jadikan itu sebagai alasan untuk ini representasi dari agama Kristen, ya itu nggak bisa. Karena itu bukan ajaran Alkitab. Itu mestinya pabrik kain harus memberikan kain yang lebih luas supaya tidak mini-minian. Jadi itu praktek, itu penyimpangan. Ya itu dampak daripada modernisasi. Kemudian tentang kerudung, itu kan sebetulnya bukan budaya Islam, bukan budaya Kristen. Juga bukan budaya Yahudi. Sebetulnya jauh sebelum Yahudi, jauh sebelum Kristen, itu budaya Mesopotamia. Anda bisa membaca di Undang-Undang Hammurabi. Kira-kira tahun 1700 sebelum Masehi. Sudah ada kerudung di sana. Dan kalau Anda membaca Alkitab, kisah yang sangat terkenal itu kisahnya Yakub yang mengingini putrinya Laban, yaitu Rahel. Dia tidak mengerti bahwa yang dijumpai di kemah itu kan dia maunya si Rahel, ternyata Lea. Kenapa dia tidak sampai tahu kalau itu Lea? Dia taunya baru ketika dia di kemah. Karena dia tertutup ini seperti nikab gitu. Seperti nikab gitu. Itu budaya Mesopotamia. Terus kemudian Yakub protes. Saya menginginkan Rahel, kenapa kok Lea? Nah, itu kan cerita dalam kitab Taurat itu, kitab Kejadian ya. Kemudian Laban mengatakan, bekerjalah 7 tahun lagi supaya kamu mendapatkan adiknya. Karena apa? Dalam budaya Mesopotamia, budaya Laban, budaya kami, tidak boleh seorang kakak menikah mendahului, seorang adik menikah mendahului kakaknya. Artinya menurut adat kami, berarti adatnya Laban berbeda dengan adatnya Yakub yang Ibrani, yang Yahudi. Kemudian di situ ditulis ketika keduanya membuat perjanjian, Laban menamakan batu yang dibuat perjanjian, menandai perjanjian dengan Yakub itu Yegar Sehaduta. Apa artinya Yegar Sehaduta? Artinya batu sahadah, batu kesaksian. Itu bahasa Aramaik. Dan bahasa Aramaik itu bahasa Aram Naharayim. Aram di antara dua sungai Efrat dan Tigris.
itu menunjukkan wakil budaya Mesopotamia. Sementara Yakub menamakan Galet, timbunan batu, bahasa Ibrani. Yakub mewakili kebudayaan Ibrani, Laban mewakili kebudayaan Mesopotamia. Jadi termasuk kerudung itu dibawa di zaman itu sebagai kebudayaan Yahudi dari Mesopotamia. Baru kemudian dipertahankan oleh orang Kristen sebagai simbol ketaatan, dan itu dalam Alkitab ada. Dan sampai hari nanti Abuna bisa memberikan konfirmasi bahwa di gereja-gereja timur, orang Kristen pun bukan hanya di gereja Koptik, Syria Ortodok, Rusia Ortodok masih memakai kerudung. Dan itu memang kebudayaan Kristen mula-mula juga. Soal kemudian di gereja Protestan atau gereja karismatik tidak memakai kerudung itu karena dampak dari modernisasi Barat. Saya kira itu soal kerudung. Nanti bisa ditambahkan oleh Abuna John. Kemudian yang kedua soal sunat. Ya, sunat itu pun sebetulnya begini. Orang menghubungkan dengan Paulus ini, Paulus menghapuskan sunat ini, gitu kan? Yesus sendiri sunat kok, Paulus yang menghapuskan sunat. Di mana Paulus menghapuskan sunat? Anda membaca Alkitab tidak bisa fragmentaristik. Kita membaca Alkitab, saya berikan contoh. Di dalam kitab Galatia, memang Paulus mengatakan Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jangan hanya dibaca satu teks. Teks ini kasusnya apa? Di Galatia itu terjadi menguatnya kelompok legalisme Kristen. Yaitu orang-orang Yahudi yang convert kepada Christianity, yang menjadi Kristen, dia memaksakan kebudayaannya itu. Makanya dalam konteks itu kasusnya apa? Titus disunat apa enggak di Galatia? Di teks yang lain dikatakan sedikit ragi mengklamirkan seluruh adonan. Jadi orang-orang Yahudi Kristen legalis ini menuntut kalau tuntutannya satu dipenuhi maka yang lain harus dipenuhi. Jadi menjadi presiden buruk sehingga sedikit ragi mengklamirkan seluruh adonan. Maksud yang dikatakan Paulus itu, Kristus itu sudah satu kali menyelamatkan kamu. Sunat itu simbol. Makanya di perjanjian lama sunatnya sunat secara jasad, secara jismi, secara jasmani. Tapi dalam perjanjian baru sunat itu simbolnya diganti dengan baptisan. Sunat menjadi sunat rohani, sunat hati, bukan lagi sunat secara fisik. Tetapi yang dimaksudkan Paulus, kalau kamu menyunatkan dirimu untuk maksud keselamatanmu, untuk apa Kristus menebus dosamu? Jadi itu yang dimaksudkan. Artinya sunat atau tidak sunat itu tidak mengandung makna keselamatan. Artinya gereja Kristen tidak boleh memaksakan sunat, tapi juga tidak boleh melarang sunat. Karena sunat itu ada atau tidak ada artinya dalam keselamatan. Tetapi di kasus lain Paulus berbicara tentang menyunatkan Timotius. Kita bisa membaca di Kisah Rasul pasal 16. Paulus datang ayat 1 ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya orang Yunani. Timotius ini dikenal baik saudara-saudara di Listra maupun di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia. Karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bapaknya adalah orang Yunani. Di sini Paulus menyunatkan Timotius, menyuruh menyunatkan Timotius. Di Galatia karena pertimbangannya berbeda, konteksnya berbeda, kalau Titus disunatkan menjadi presiden bagi orang Yahudi untuk memaksakan tradisi Yahudi kepada orang yang semestinya tidak terikat itu. Jadi membaca Alkitab itu mesti dengan konteks. Di gereja Katolik ada larangan sunat pada abad 14. Tetapi di gereja Koptik masih ada praktek sunat. Sekalipun sunat tidak dimaknai sebagai syarat keselamatan. Itu yang penting. Kemudian pertanyaan berikutnya itu tadi tentang mabuk-mabukan itu ya. Tentang makan babi. Tentang makan babi. Nah pertanyaannya gini, makanan. Kalau kita membaca kitab Imamat ya, kitab Imamat pasal 11, memang babi itu makanan yang tidak kosher. Dan kemudian teman-teman saya Muslim mengatakan, wah kalau gitu Islam lebih dekat dengan Taurat. Karena kami melarang babi. Loh nanti dulu, Anda cuma melarang babi tapi membolehkan makan udang, membolehkan makan belut, membolehkan makan unta, itu juga dilarang dalam Taurat.
Jadi persoalannya bukan hanya babi yang dilarang, coba. Babi itu urutan keempat dari yang dilarang dalam Taurat. Kita bisa membaca Imamat pasal 11, tetapi inilah ayat 4, yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak dan dari yang berkuku belah, onta. Nah, onta dimakan apa enggak? Di Islam dimakan. Padahal enggak boleh dimakan, berarti sama-sama membatalkan dong. Ya kan? Kedua, juga pelanduk dimakan. Yang ketiga, kelinci, ya, sate kelinci dimakan di mana-mana. Yang pakai Haji Sueb namanya, yang punya warung, itu juga nggak boleh dimakan. Baru yang ketiga, yang keempat babi urutan keempat. Jadi pertanyaannya, kenapa kok zamannya Taurat itu tidak boleh, zamannya Injil boleh? Babi sekalipun boleh, itu juga bukan penting bagi kita. Celakalah, semua makanan itu tahir kata Rasul Paulus. Tapi celakalah orang yang gara-gara makanannya saudaranya jadi tersandung. Saya tidak makan babi sekalipun saya Kristen. Tapi bagi saya tidak ada urusannya dengan argumentasi teologis. Tapi itu hanya kebiasaan, saya tidak suka saja. Jadi jangan kita merasa lebih saleh kepada orang lain ketika tidak memakan sesuatu dan kita makan sesuatu. Bagi orang Muslim babi itu haram, tapi sapi halal. Bagi orang Bali, orang Hindu, sapi itu adalah haram, babi itu halal. Tergantung dari sudut pandang mana. Ini Republik Indonesia, Bung. Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa Anda memaksakan satu perspektif saja kan. Itu yang penting kita lakukan. Kemudian soal mabuk-mabukan. Minum anggur itu lain dengan minum alkohol. Kan tidak semua anggur mengandung alkohol kan. Dan sedikit anggur itu baik untuk pencernaan. Tanya ilmu kedokteran. Jadi kalau Anda minum anggur cap orang tua kan berarti Anda mabuk-mabukan, itu kan jamu itu kan. Nah, anggur di sini maknanya bukan yang memabukkan, tapi intinya kemabukan itu dilarang. Kita bisa membaca dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Dengan apa Anda mabuk? Silakan. Tetapi yang penting pokoknya sesuatu yang membuat akal pikiran kita sehat itu dilarang. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti Abuna akan memberikan perspektif dari gereja yang sampai sekarang masih melakukan kebiasaan sunat, memakai hijab dan sebagainya. Terima kasih. Ya, makasih Bapak Nur. Kita akan minta Abuna untuk memberikan penjelasan tentang sunat. Abuna, awal زي ما بابا نور قول يعني عن الحجاب وعن الطهارة حيطان. هل برضو لغاية دلوقتي موجود الحيطان وحجاب في كنيسة بتاعتنا كوبتيك أرثوذكس وإيه معنى وممكن برضو طري صغير كده؟ طيب هو بالنسبة للختان هو موجود كعادة مصرية، يعني كل المصريين يعني بيمارسوا عادة الختان إذا كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين، لأن هو زي ما هو قال في البداية إن هو بترجع الختان كمان لعادة فرعونية، فكل الشعب المصري أيا كان ديانته فالكل بيمارس نفس العادة. Jadi seperti yang disampaikan oleh Abuna, ternyata tradisi sunat itu di Mesir tidak hanya dilakukan oleh orang Kristen saja, tetapi yang pasti teman-teman Muslim, Kristen, dan bahkan jauh sebelum kekristenan dan Islam ada di Mesir, orang-orang Mesir pada masa Fir'aun juga sudah melakukan sunat. ولكن الحتة بس اللي احنا عايزين نضيفها في حتة الختان دي اللي هو زي ما بابا نور اتكلم عن غلاطيا 5، ففي غلاطيا 5 آية 6 يقول كده: ففي المسيح يسوع لا الختان ولا عدمه ينفع شيئا بل الإيمان العامل بالمحبة. يعني في غلاطيا الإصحاح 5 آية 6 seperti Abuna mengatakan, seperti tertulis juga di dalam Galatia 5 ayat 6 yang mengatakan bahwa sebab bagi orang yang
ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. يبقى هو هنا بولس الرسول عايز يفهمنا ان مش الانسان اللي ما اختتنش مش هيدخل السماء. لا، هو في مقياس مختلف. مش ربنا مش هينظر لده اختتن ولا ده اللي ما اختتنش. الختان كان عادة في العهد القديم، او ربنا طلبها من ابراهيم في العهد القديم علشان يكون رمز للخضوع بتاع الشعب ورمز لتحديد الفئة اللي هم شعب الله المختار ده في العهد القديم. لكن في العهد الجديد الوضع مش كده خالص. Jadi menurut Abuna, Rasul Paulus mengajarkan di dalam ayat yang barusan kita baca tadi bahwa sunat itu tidak berarti menjadi satu syarat keselamatan, tetapi di dalam perjanjian baru yang menjadi syarat keselamatan adalah iman kita kepada Kristus. Sementara di perjanjian lama, orang-orang yang bersunat itu atau Allah menganjurkan kepada Abraham untuk melakukan sunat itu untuk memisahkan mana yang termasuk orang beriman, mana yang tidak. ولما هنا بولس الرسول بيتكلم عن الإيمان العامل بالمحبة، هو ده معناه إيه؟ معناه إن في أعمال الإنسان ممكن يعملها، الإنسان لما يعمل الأعمال دي يبقى بينفذ وصية ربنا، فنقول إن الإنسان ده مؤمن أو الإنسان ده عنده إيمان. ولكن ربنا عنده مقياس أكبر للأعمال دي، مش الجدعنة أو الشطارة إن أنت تعمل الأعمال دي بس، لا، أنت تعملها بمحبة. عشان كده بيقول الإيمان العامل، يعني الإيمان ده اللي هو الوصية، العامل اللي هي بتعملها ولكن بتعملها بمحبة. Jadi yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah bahwa iman itu harus dilakukan dengan perbuatan. Tidak bisa kita hanya iman saja tanpa perbuatan, tetapi iman, perbuatan, dan yang lebih besar dari itu adalah kasih. يعني مثلا هنقول مثلا الطاعة وصية، لكن ممكن إنسان مش بيبقى بيمارس الطاعة، مطيع بس علشان اللي فوقيه أو اللي بيطلب منه الأمر هو علشان هو أكبر منه، علشان هو الريس بتاعه، فعشان كده بيسمع الكلام، لكن من جواه مفيش محبة، مش بيطيع بالحب. هو أهم حاجة العمل بالحب. يعني الصلاة، تقف تصلي ربنا، ممكن واحد ينفذ مجرد صلاة، ولكن الصلاة لازم تكون بالحب، يكون الواحد بيقدم حب لربنا. Ya, jadi semua yang diajarkan di dalam ajaran Kristen tentang iman, tentang budaya, tentang perbuatan yang menjadi dasar dan yang melingkupi semua atau yang paling penting dari semua itu adalah kasih. Jadi karena kasih kita mendapatkan keselamatan. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita diselamatkan. Itu inti sari dari apa yang disampaikan oleh Abuna. Jadi bukan karena Allah itu lebih berkuasa dari manusia, maka kita menjadi takut, kemudian kita beriman dan beramal. Tetapi lebih dari itu karena kita mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita. Itu tentang sunat di dalam gereja Koptik. أيوة أبونا عن الطهارة وحيتان إحنا دلوقتي فهم. طيب الحجاب بقى، بالنسبة للحجاب هو ذكر الحجاب في كورنثوس الأولى الإصحاح ال11 من أول آية 6 اتكلم بولس الرسول عن الموضوع ده. لكن علماء الكتاب المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يدونا أول درس وإحنا بندرس أي نص، يقولوا لنا الدرس رقم 1 لازم تدور على التاريخ والثقافة بتاعة المكان اللي اتكتبت فيه النص علشان تساعدك على الفهم. Jadi kita melihat untuk tentang kerudung yang digunakan oleh wanita gereja mula-mula sampai hari ini, itu kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 6 yang di sana dijelaskan tentang pemakaian kerudung untuk kaum wanita. Tetapi menurut Abuna
bahwa kita melihat budaya, tradisi, dan kebiasaan di dalam Alkitab itu tidak boleh dilepaskan dari konteks di mana ayat itu disampaikan. فنلاقي هنا مثلا يقول كده الآيات بتقول من أول آية 5. هناخد آيات ليما يا وكل امرأة تصلي أو تتنبأ وهي مكشوفة الرأس تهين رأسها، أي الرجل، كما لو كانت محلوقة الشعر. وإذا كانت المرأة لا تغطي رأسها فأولى بها أن تقص شعرها، ولكن إذا كان من العار على المرأة أن تقص شعرها أو تحلقه فعليها أن تغطي رأسها. ولا يجوز للرجل أن يغطي رأسه لأنه صورة الله ويعكس مجده، وأما المرأة فتعكس مجد الرجل. فما الرجل من المرأة بل المرأة من الرجل. وما خلق الله الرجل من أجل المرأة بل خلق المرأة من أجل الرجل. لذلك يجب على المرأة أن تغطي رأسها علامة الخضوع من أجل الملائكة. التاريخ في كورنثوس يحكي إن المرأة في مدينة كورنثوس لما تغطي شعرها، لما تغطي رأسها، ده كده علامة للخضوع لرجلها. والمرأة اللي بيمسكوها في خطية الزنا كانوا بيحلقوا لها شعرها خالص، فكان عار على المرأة ان هي تقص شعرها زي الرجل، ان هو يكون شعرها محلوق او مقصوص الشعر، يعني من غير هيك، من غير شعر. من غير شعر، ده دليل على انها وقعت في خطية الزنا واتمسكت فيها. فعشان كده بولس الرسول بينصح المرأة، بيقول المرأة علشان تكون خاضعة للرجل يجب أن تكون مغطية رأسها. وبما إن في الكنيسة هتكون هي كمان خاضعة لله أو موجودة جوه الكنيسة تصلي، فكمان تغطي رأسها وهي واقفة تصلي. فعشان كده بيقول اهو في آية 10 لذلك يجب على المرأة أن تغطي رأسها علامة الخضوع من أجل الملائكة. الكنيسة احنا بنقول عليها بيت الملائكة، فلما تبقى المرأة واقفة جوه الكنيسة بتعلن الخضوع لله، فالملائكة كمان تبقى خاضعة لله. Yani jadi di dalam gereja, karena di dalam ayat-ayat yang dibaca di Korintus ini mengatakan bahwa kerudung juga menjadi tanda ketaatan atau menjadi tanda wibawa bagi seseorang. Dan karena Allah menciptakan manusia, laki-laki diciptakan Allah sebagai kepala bagi wanita, dan wanita harus tunduk laki-laki harus tunduk kepada Allah, dan wanita itu harus tunduk kepada laki-laki. Di dalam gereja juga diajarkan bahwa gereja itu adalah rumah bait atau rumah bagi di mana para malaikat juga ada di dalamnya. Maka ketika wanita memasuki gereja, dia harus tunduk kepada Allah dan menjaga kewibawaannya dengan menutup kepala. Jadi di dalam ayat-ayat di Korintus ini, jika seorang wanita itu melakukan perbuatan tidak baik, ya, dalam hal ini misalnya perzinahan, dia kemudian harus dipotong rambutnya, dan itu menjadi sama seperti laki-laki, dan itu menandakan bahwa wanita itu tidak memiliki ketaatan, ya, karena dia sudah melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan sebagai tanda bahwa wanita itu adalah wanita yang beriman, maka dia harus menutup kepalanya sebagai simbol ketaatan baik kepada Allah, kepada Tuhan, juga sebagai tanda menjaga kewibawaan suaminya. ليها سبب تاني كمان عندنا في الكنيسة القبطية بسرعة، ان من ضمن الحاجات اللي المرأة بتتحلى بيها او بتحب انها تظهر بيها جمالها الزي او الحلي او الشعر. فلما المرأة بتقف قدام ربنا في الكنيسة مفروض انها بتكون في حالة من حالات الخشوع والخضوع لربنا، فبتغطي شعرها علشان وبتيجي بلبس مفروض يليق بالكنيسة مفهوش اي زيادة في الزينة، علشان خاطر تبقى بتعلن
اتضاعها قدام ربنا، ان مفيش حاجة جواها او عندها بتتجمل بيها على ربنا. ده هو ربنا هو الاصل، وهو سبب كل شيء حلو هو اداهولها. فهي بكده ده اعلان لاتضاعها ولخضوعها لربنا. Juga ada di ajaran gereja Koptik bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu indah. Jadi keindahan itu semua berasal dari Tuhan, dan karena kita tahu keindahan atau mahkota wanita juga ada di rambut, di kepala, maka ketika seorang wanita memasuki gereja untuk menjaga hatinya dari lebih mementingkan kehormatannya sendiri atau keindahan mahkotanya, tetapi dia harus menundukkan dirinya bahwa segala yang dia miliki, bahkan mahkotanya yang terindah itu adalah ciptaan Tuhan. Maka wanita-wanita gereja Koptik memakai kerudung sebagai simbol bahwa Allah itu mengatasi dia, bahwa Allah itu adalah sumber dari segala sumber keindahan yang ada di dunia ini, dan bahwa hanya kepada Allah dia harus taat, dan itu ditunjukkan dengan menggunakan hijab atau kerudung di gereja Koptik. Ya Buna, musyakir awi ya Buna, dahelu yani fikra gamil. Ya, ini pikiran yang sangat bagus dan menarik. Jadi ketika kita bertanya tentang orang Kristen sekarang tidak memakai hijab atau kerudung, bukan karena menyalahi aturan, tetapi masing-masing negara, masing-masing masyarakat punya budaya yang kemudian itu diimplementasikan di dalam kita beragama. Ya, jadi kalau di Indonesia orang Kristen tidak memakai kerudung, dia tidak salah, tetapi itu disesuaikan dengan budaya di Indonesia. Tetapi juga untuk yang berkerudung juga tidak salah, karena itu juga sudah ada sejak zaman dahulu dan sebagai simbol bahwa kita taat kepada Tuhan. Terima kasih saudara sudah bersama dengan kami, dan kami tetap menunggu pertanyaan-pertanyaan saudara yang bisa saudara kirimkan melalui SMS di nomor SMS yang tertera di layar kaca saudara. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Shalom Aleichem, Besem Hamashiach.